Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video tutorial selanjutnya. Di sini saya akan membagikan cara untuk membuat report pada aplikasi Visual Studio 2017 dengan menggunakan Crystal Report. Namun, pada 2017 ini kita menggunakan versi report yang berbeda. Mungkin sebelumnya kita juga pernah membuat report dengan VB 2010. Itu sangat berbeda. Nah, di sini saya sudah mempunyai file pendukungnya, itu ada Crystal Report versi 2017, dan kita juga harus menyediakan suatu aplikasi yang harus kita install, yaitu MySQL Connector ODBC 3,51. Ini berfungsi untuk sebagai koneksi antara report dengan database. Nah, jika rekan-rekan belum mempunyai Crystal Report dan juga belum mempunyai MySQL, nanti rekan-rekan bisa mendownloadnya, nanti akan saya sisipkan linknya di dalam deskripsi. Oke. Untuk penginstalan MySQL Connector, saya sarankan untuk mengambil yang komplit saja. Nah, saya juga tidak terlalu mengetahui alasannya, cuman selama ini saya menggunakan yang komplit. Nah, lalu setelah itu rekan-rekan juga harus menginstalnya terlebih dahulu, menginstal Crystal Report. Sangat gampang karena di sini saya juga sudah menginstal. Rekan-rekan tinggal menginstal dan tekan next dan berhasil. Oke. Selanjutnya kita buat dulu konektornya terlebih dahulu. Setelah berhasil diinstal, maka kita buka di sini control panel. Lalu kita pilih System and Security, kita pilih Administrative Tools, pilih yang 64 bit. Klik 2 kali. Di sini ada beberapa konektor yang sudah saya buat. Mungkin saya remove dulu. Oke, di sini caranya sangat gampang, tekan add. Lalu di sini jika rekan-rekan sudah menginstal MySQL Connector, otomatis di sini akan tampil yang 3,51. Klik 2 kali, buat nama dari konektor tersebut, terserah dari rekan-rekan. Mungkin di sini ada konektor, atau mungkin di sini kita buat apotik 4. Karena di sini saya sudah membuat 2, mungkin kita 4 atau 3. Untuk deskripsi kita kosongkan saja. Untuk server kita wajib membuat localhost karena kita masih menggunakan localhost. Selanjutnya untuk user, kita menggunakan root. Jika database yang kalian buat itu menggunakan password, maka isi password yang sesuai. Jika tidak, maka kosongkan saja. Untuk database di sini, kita lihat. Nah, pastikan MySQL 5 yang ada di dalam service sudah running. Jika belum running, maka nanti si konektor tidak akan bisa membaca database yang ada di dalam SQL. Oke, di sini karena saya sudah running maka sudah terbaca beberapa database. DB Apotek bisa kita tes. Kalau sukses berarti sudah berhasil. Oke. Untuk running MySQL caranya juga sangat simple. Cari di sini Test Manager. Lalu pilih Service. Lihat di sini MySQL 5. Nah, pastikan statusnya sudah running. Oke, selanjutnya kita baru ke dalam aplikasi Visual Studio. Nah, ini adalah aplikasi yang sudah saya buat berdasarkan instruksi tugas pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, pada minggu ini kan kita membuat sebuah report. Oke, caranya sebelum kita membuat report, kita setting dulu di dalam project, properties, ganti target frameworknya menjadi target net framework 4, karena sebelumnya kan client profile. Kita ganti menjadi net framework 4. Lalu kalau misalnya sudah ada pesan yes atau no, pilih saja yes karena itu adalah pemberitahuan. Di sini saya tidak muncul karena tadi sudah saya setting. Selanjutnya kita cek di dalam toolbox. Nah, akan muncul fitur di dalam toolbox itu yaitu reporting. Ada di sini Crystal Report Viewer dan Crystal Report Document. Crystal Report Viewer untuk melihat atau menampilkan di dalam form nanti hasil report yang sudah kita buat. Sedangkan Crystal Report Document ya nanti akan kita buat sebuah report. Caranya di sini solution, klik kanan pada project, ambil add, lalu kita pilih new item. Kita pilih di sini Crystal Report. Untuk namanya bisa kalian sesuaikan. Selanjutnya kita pilih yang standar. Lalu kita pilih konektor yang sudah kita buat, koneksi. Di sini koneksi saya sudah ada 3. Nah, berarti jika rekan-rekan tadi baru pertama kali membuat koneksi atau konektor, di sini belum akan ada konektor yang akan tampil. Caranya di sini klik di create new koneksi, ambil di sini ODBC RDO, klik 2 kali. Itu di sini make new connection. Nah, di sini akan tampil
koneksi yang sudah kita buat di dalam administrative tools. Di sini kita buat tadi yang terbaru adalah Apotik 3. Klik 2 kali, user ID kita buat root. Untuk password kita kosongkan. Oke, selanjutnya kita tunggu prosesnya. Nah, akan muncul database yang ada di dalam SQL. Selanjutnya kita pilih database tersebut dan kita ingin menampilkan tabel apa. Misalnya kalau kita ingin menampilkan report data obat, berarti kita cuma memanggil tabel obat. Next. Selanjutnya untuk field mungkin kita tampilkan semua. Next. Kita skip saja next, dan finish. Nah, di sini sudah tampil judul dan record dari tabel. Nah, print date ini mungkin kita pindahkan dulu. Oke, di sini coba kita preview dulu ya. Klik kanan, lalu preview report. Nah, di sini masih berantakan untuk desainnya, namun record pada database tersebut sudah berhasil ditampilkan. Oke, caranya di sini kita klik atau kita pilih objek-objek apa saja yang akan kita atur. Misalnya untuk judul, kita pilih di sini center. Mungkin untuk judul juga akan kita hilangkan underline-nya atau baris bawahnya, garis bawah. Selanjutnya untuk record akan kita rapikan juga. Kita klik dengan menahan kontrol dan klik. Selanjutnya kita pilih center, nah, otomatis dia akan sejajar. Untuk nama obat mungkin ini terlalu panjang, bisa kita kecilkan atau kita pendekkan. Nah, kita geser. Untuk kode juga kita geser. Oke, di ujung ini kita tambah satu data, yaitu di sini adalah format nomor. Jadi di sini kita akan membuat nomor per baris data tersebut. Di sini kita buat headernya no. Oke. Lalu untuk detailnya kita menggunakan special field. Di sini klik kanan insert special field, ambil di sini yang namanya record number. Kita klik dulu di sini. Lalu untuk judul di atas kita hapus karena setiap kita menginputkan record number dia akan menyertakan judulnya. Karena tadi kita sudah mengcopy paste dengan yang field yang ada, maka kita hapus saja. Lalu di sini kita setting dia menjadi center. Lalu coba kita preview kembali. Nah, di sini sudah mulai rapi. Kita tinggal menambahkan untuk bagian kepala, mungkin bisa kita buat laporan data obat atau mungkin nama dari apotek tersebut. Lalu kita bisa menambahkan base atau bordernya. Jadi per baris itu kita tutupi dengan border. Caranya di sini kita buat dulu sebuah kepala ya. Nah, caranya di sini kalian bisa copy paste ini atau bisa dengan klik kanan insert text object, klik saja di mana. Nah, setelah itu kalian panjangkan dulu. Mungkin di sini kita akan buat namanya apotik 165. Nah, lalu di sini kita besarnya menjadi mungkin 18. Ini kita panjangkan dulu dan kita lebarkan. Lalu kita posisikan dia di tengah. Oke. Selanjutnya mungkin di bawah apotek ini kita akan menambahkan alamat mungkin. Di sini kita copy paste saja. Klik 2 kali, lalu misalnya Jalan Lubuk Begalung Padang. Untuk alamat mungkin kita kecilkan saja, ukurannya menjadi 14 atau mungkin 10. Oke. Selanjutnya mungkin apotek ini kita setting menjadi bold agar lebih bagus. Lalu kita ketebalannya kita ganti lagi. Ini kita geser ke bawah sedikit. Oke, coba kita preview lagi. Nah, selanjutnya kita akan memberi border pada tiap-tiap data. Nah, di sini kita geser dulu agar ke tengah. Oke, selanjutnya klik kanan, insert, ambil di sini box. Nah, box ini gunanya untuk memberikan border. Mungkin pada rekan-rekan juga sudah belajar pada bahasa pemrograman yang lain seperti Fox Pro atau Java. Nah, sama, di sini kita atur. Lalu kita berikan pemisah atau pemisah kolomnya, yaitu garis insert line. Kita buat garis dari atas ke bawah. Oke, kalau selesai kita tinggal copy paste saja. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, dan kita atur posisinya. Untuk head mungkin kita geser lagi sedikit.
Oke, untuk record mungkin sama. Di sini juga kita copy paste saja dari atas, lalu kita berikan line. Jika sedikit kesulitan dalam mengatur line ini supaya lebih sejajar, rekan-rekan bisa menginsertnya manual daripada mengcopy paste. Oke, setelah selesai coba kita tes dulu preview report. Nah, di sini ya ini adalah tampilan dari report yang sudah kita buat. Jika ingin lebih menarik lagi, rekan-rekan bisa menyesuaikan, mungkin lebih diberikan warna atau sebagainya. Mungkin untuk headernya atau untuk kepalanya bisa rekan-rekan lengkapi. Ya, ini adalah report simpelnya. Selanjutnya kita coba panggil di dalam sebuah form. Di sini saya sudah menyediakan form 2. Mungkin rekan-rekan juga bisa menambahkannya seperti biasa, add new item Windows form, lalu pilih formnya. Di sini saya sudah menyediakan form 2. Lalu di sini kita perbesar ukurannya sedikit. Nah, di sini kita pilih di dalam toolbox ada namanya Crystal Report Viewer. Kita klik dan kita masukkan ke dalam form. Nah, di sini klik tombol panah pada sudut kanan atas. Klik. Lalu di sini Cause a Crystal Report. Kita akan memilih Crystal Report yang sudah kita buat. Oke, kita pilih di sini sudah terbaca Crystal Report 2. Lalu kita oke. Otomatis report yang kita buat tadi akan terbaca. Oke, coba kita testing dulu. Ambil di sini project, kita running dari form 2. Nah, ini adalah tampilan report yang sudah kita buat. Kalau ingin print juga bisa kita print. Nah, dan jika ada penambahan data baru, tinggal kita refresh saja, nanti dia akan merefresh data terbaru yang ada di dalam database. Oke, berhasil. Selanjutnya kita akan buat report kedua, yaitu adalah report transaksi. Kita add, lakukan hal yang sama, new item, kita pilih Crystal Report. Nah, kita pilih standar lagi. Lalu untuk koneksinya sekarang kita menampilkan dua data, yaitu kita menampilkan transaksi dan menampilkan tabel obat. Di sini kita sisipkan dua tabel karena kita akan mencari jumlah total harga. Sedangkan di tabel pada database untuk transaksi kita cuma menginputkan jumlah, sedangkan harga diambil dari tabel obat. Nanti prosesnya adalah jumlah akan dikalikan dengan harga. Oke, next. Nah, di sini kita pilih apa saja data yang akan kita masukkan. Pertama kita menampilkan mungkin di sini nomor transaksi, lalu kode obat, nama obat dan head mungkin dan jumlah misalnya. Oke, next. Kita skip saja next dan finish. Di sini kita rapikan seperti cara sebelumnya. Kita ambil center. Lalu untuk fieldnya juga kita ambil center. Oke, untuk nama obat mungkin bisa kita kecilkan sedikit lagi atau kita kurangi panjangnya. Kita geser ini ke samping. Lalu untuk jumlah mungkin juga akan kita kecilkan agar dapat menghemat halaman. Untuk harga mungkin kita perpanjang ya. Oke, untuk kode obat juga mungkin akan kita perkecil dulu. Lalu kita geser lagi. Di ujung ini kita tambah sebuah header baru, yaitu di sini adalah total harga. Caranya gampang, tadi rekan-rekan bisa mengcopy paste dengan header yang sudah ada saja. Lalu untuk filenya juga akan kita buat sebuah parameter. Caranya di sini mungkin kita preview terlebih dahulu saja, preview report. Nah, ada beberapa data transaksi, ada dua. Pembantrin harga 1000, jumlah 5, harusnya total harganya 5000. Dan jika harga obat 9000 dibeli 2, harganya 18000. Oke, di sini kita ambil di dalam Field Explorer. Di sini kita ambil formula field, new, klik kanan new. Misalnya kita buat sebuah variabel dengan nama total. Nah, di sini
kita ambil prosesnya apa gitu. Jadi untuk di tabel abad kita membutuhkan harga dikali dengan di transaksi berarti jumlah. Lalu setelah itu kita save. Nah, total akan kita panggil di sini. Nah, setiap kita menampilkan atau menambahkan variabel, biasanya headernya juga akan ikut. Berarti tinggal kita hapus seperti tadi ya. Lalu coba kita tes lagi, klik kanan. Sebentar. Preview report. Oke, di sini masih error ya. Coba kita tes lagi, mungkin kurang panjang. Kita posisikan di tengah, klik kanan, preview report. Nah, di sini kita sudah berhasil menampilkan data. Berarti fungsi variabel yang kita buat tadi sudah berhasil. Jika harga 1 dibeli 5.000, 9.000 dibeli 2, berarti 18.000. Oke, sekarang kita tinggal memperbagus tampilan seperti cara sebelumnya. Mungkin di sini kita bisa ganti format mungkin. Tapi nanti saja lah. Oke, sekarang kita buat dulu headernya. Oke, kok lemot? Nah, di sini klik kanan, insert, ambil di sini text object. Buat di sini mungkin namanya kita perpanjangkan dulu. Oke, kita besarkan atau kita lebarkan. Kita buat judulnya laporan data transaksi. Kita posisikan di tengah, pilih center, pilih ukurannya mungkin 16. Kita blok dulu. Kita pilih 24 mungkin. Atau kalau kebesaran bisa 20. Kita tambah lagi untuk halaman header. Nah, di sini bisa kita copy dari yang bawah. Kita perpanjang. Mungkin di sini kita bisa menyisipkan alamat Jalan Lubuk Begalung Padang. Kita hilangkan dulu di sini underline-nya. Juga untuk di sini kita hilangkan underline-nya. Oke. Jika tampil huruf-huruf yang berdempetan itu hiraukan saja. Itu nggak masalah. Lalu kita taruh tanggalnya di bawah. Oke, sekarang kita tinggal menambahkan yang namanya border. Kita posisikan dulu agak ke tengah. Sama, kita posisikan dulu sedikit ke tengah. Atau ini kita perbesar. Oke. Selanjutnya kita tambahkan sebuah box. Klik kanan, insert box. Klik. Oke, lalu kita sesuaikan ukurannya. Kalau misalnya kurang besar, tinggal ditambahkan halaman ukurannya ke bawah. Lalu setelah itu kita tambahkan di sini line. Kita beri garis. Kita copy paste saja agar ukurannya sama. Oke. Dan kita lebihkan satu untuk nomor baris. Di sini mungkin kita bisa geser. Kita pilih dulu apa yang akan kita geser. Kita geser, berarti kita cari titiknya di sini. Sedikit lagi. Oke, di sini kita geser, lalu kita copy paste saja. Di sini kita buat namanya nomor. Nah, udah. Oke, coba kita preview. Oke, sekarang tinggal untuk detail atau recordnya. Nanti kita sejajarkan dulu. Untuk
total ini kita panjangkan lagi. Lalu kita copy paste saja box yang ada di atas agar ukurannya sama panjang. Oke, selanjutnya tinggal line. Nah, di sini kita copy paste saja. Copy paste. Oh, salah. Paste. Oke, copy paste. Sejajarkan dengan border atau pembatas di atas. Pembatas kolom. Oke, copy paste yang terakhir. Nah, mungkin ini ada sedikit ketidaksejajaran, kita atur dulu. Coba kita preview. Klik kanan. Preview report. Nah, di sini ada sedikit ketidaksejajaran. Kita perbaiki dulu. Di sini. Oke, selanjutnya coba kita preview lagi di bagian jumlah sama di head. Head sedikit. Coba preview lagi. Oke, sudah sejajar, tinggal di baris-baris pada record. Di sini mungkin ada sedikit kelebihan space, jadi sangat jelas terlihat ukurannya. Oke, di sini kita perbesar dulu ke bawah. Kalau misalnya rekan-rekan salah dalam mengedit, rekan-rekan tinggal tekan Ctrl Z, tidak akan kembali ke seperti semula. Coba klik kanan, preview. Masih di sini kita perbesar dulu. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, nggak masalah. Nanti ini rekan-rekan saja yang akan menyesuaikannya. Mungkin bisa diperbesar lagi dan kita bisa mentokin lagi. Klik kanan, preview. Nah, oke. Seperti ini tampilan pada report untuk transaksi. Terakhir kita akan menambahkan format nomor yang akan tampil pada baris-baris. Klik kanan, insert. Ambil di sini record number. Nah, seperti biasa. Untuk headernya kita hapus lagi. Lalu untuk record numbernya kita perkecil. Kita atur menjadi center. Oke, klik kanan. Kita pilih di sini preview. Nah, seperti ini sudah tampil data transaksi. Oke, selanjutnya kita setting dulu tanggal mungkin di paling bawah saja di bagian kaki. Oke, kita save. Lalu kita kembali ke dalam form. Kita tambahkan sebuah form untuk mereview atau mempreview laporan transaksi. Klik kanan new item, kita pilih di sini Windows Form. Lalu kita perbesar ukurannya. Lalu kita pilih di dalam toolbox yaitu Crystal Report Viewer. Ambil panah paling ujung, cost Crystal Report, kita pilih yang report 3. Oke, sudah berhasil. Terakhir kita tambahkan sebuah form menu. Nah, sebelum kita menambahkan, kita ingin memposisikan agar form tersebut tampil di tengah-tengah pada layar tampilan kita agar tampilannya lebih menarik. Di sini kita klik border atau form dari desain tersebut, lalu kita pilih di dalam properties, klik form, ambil properties, cari di sini nih Windows Start Position. Berarti di sini form 3 kita cari Start Position. Di sini kita pilih Center Screen dan lakukan hal yang sama pada form 2. Klik kanan pada form, ambil properties, Windows Start Position-nya kita pilih Center Screen. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah form menu agar kita lebih gampang dalam menampilkan form-form yang sudah kita buat. New item, Windows Form, mungkin di sini kita buat namanya form menu. Untuk tampilannya mungkin kalian sesuaikan. Saya hanya memberikan tutorial dalam cara pembuatan dan fungsi-fungsi. Di sini saya menggunakan mungkin menu strip juga bisa. Oke, di sini kita pilih dulu namanya input.
Di sini ada namanya transaksi. Dan terakhir ada output. Input ini mempunyai anak. Pertama mungkin di sini ada obat. Untuk transaksi kita langsung saja, dan laporan mungkin di sini ada dua. Pertama adalah laporan data obat. Yang kedua adalah laporan transaksi. Oke, sekarang tinggal kita panggil. Klik input, klik obat. Lalu kita sisipkan kode pemanggilan, yaitu nama form. Kalau misalnya kita input obat, berarti di sini form 1. Saya membuatnya dengan nama form 1 titik show. Mungkin kalau rekan-rekan membuatnya dengan nama form input obat atau sebagainya. Untuk transaksi juga kita panggil di sini form. Di sini kita buat penjualan titik show. Lalu untuk output juga kita akan memanggil form yang sudah kita preview laporan yang kita buat tadi. Berarti sekarang kita tinggal memanggil form tersebut. Berarti form 3 ya. Form 2. Klik show. Selanjutnya terakhir untuk transaksi berarti form 3. Klik show. Oke, sekarang kita tes. Nah, kita setting dulu startup formnya dari form menu. Kita start. Oke, sekarang ini kan belum ke tengah nih. Nanti kita setting lagi input data obat. Kita tes lagi untuk menginput data obat. Koneksi tersambung. Mungkin kita buat suatu obat baru lagi, misalnya di sini NS 01 Nelco spesial misalnya. Harganya mungkin sekitar 18.000. Simpan. Oke. Setelah itu exit. Selanjutnya kita coba melakukan transaksi. Koneksi tersambung, kita lakukan transaksi dengan transaksi 003. Kita pilih hebatnya yang tadi Nelco spesial. Jumlah beli 1 dan simpan. Berhasil. Coba kita cek dulu output data obat. Nah, kita perbesar saja di sini, coba kita refresh. Nah, kita sudah berhasil menambahkan, dan report yang kita buat ini berhasil menampilkan data yang kita tambahkan. Jika misalnya rekan-rekan membuka dan tidak ada penambahan data, coba rekan-rekan refresh terlebih dahulu. Nah, berarti dia akan merefresh dan mengambil data terbaru. Oke, selanjutnya kita cek dulu form atau laporan transaksi. Di sini ada 2 transaksi, kita refresh karena tadi ada 3 transaksi. Kalau misalnya rekan-rekan ingin membuat total harga di bawah, misalnya total harga penjualan, itu sama, kita menggunakan formula. Cuma nanti mungkin ada di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin sekian program atau tutorial pembuatan report dari saya. Jika banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Jika kalian suka, kalian bisa like video ini. Jika tidak, ya biarkan saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.